Piknik, karya Nurul Hanafi. Novel ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anaknya. Namun yang menjadi tokoh utama dalam novel ini ialah anak bungsu yang bernama Aruh. Aruh di sini tidak tinggal bersama keluarganya, namun dia memilih tinggal di pondokan. Pondokan ini maksudnya adalah kontrakan. Aruh pulang untuk merawat ayahnya saat sakit selama 10 hari di rumah sakit, sedangkan ibunya menunggu di rumah. Aruh pulang untuk merawat ayahnya yang sedang sakit di rumah sakit selama sekitar 10 hari. Setelah ayahnya pulang dari rumah sakit dengan keadaan meninggal, kemudian setelah pemakaman pada malam hari, Aruh kembali lagi ke pondokan pada saat setelah pemakaman ayahnya. Namun tidak ada yang menghalangi Aruh untuk kembali ke pondokan tersebut. Nah, setelah berbulan-bulan, sekitar 1 bulan, Aruh kembali lagi ke rumah pada tengah malam hari. Namun Aruh bergumam, hari sudah sangat larut, apakah ini tidak akan mengganggu istirahat ibu? Namun Aruh berpikir lagi, kapanpun, jam berapapun jika aku pulang ke rumah pasti ibu sangat senang. Setelah sampai di rumah ibu, kemudian Aruh mengetuk pintu dan pada saat itu ibu merasa senang dengan kedatangan Aruh. Namun ibu bertanya kenapa kembali sangat larut seperti itu. Aruh menjawab, aku dari pondokan sudah memang berangkat malam, jadi sampai ke sini, sampai ke rumah ibu semakin larut malam seperti itu. Aku tidak berencana untuk pulang ke sini, namun pada akhirnya aku tetap pulang ke sini. Itu perkataan Aruh setelah sampai pada rumah ibu. Ayah Aruh mempunyai kebiasaan menyalakan radio sebelum dia keluar rumah pada malam hari, seperti sebelum dia berangkat untuk tugas ronda atau rapat RT. Mungkin Ayah Aruh menyalakan radio agar istrinya atau ibu Aruh tidak merasa kesepian di rumah yang sendirian. Jadi kepulangan Aruh ke rumah ibunya ini sudah 1 bulan ini Aruh tidak pulang, kemudian Aruh pulang ke rumah ibunya. Kemudian ibu menanyakan apakah dia sudah berkomunikasi dengan kakaknya yang bernama Kuncoro. Tentu Aruh ini mengelak atau Aruh ini berbohong kepada ibu. Tentu saja saya menghubungi kakak terlebih dahulu karena saya seorang adik seperti itu. Padahal kenyataannya Aruh tidak menghubungi kakaknya sama sekali. Karena kembalinya Aruh ke rumah itu hampir peringatan 40 hari kematian ayahnya. Setelah beberapa hari Aruh tinggal di rumah ibu, selain Aruh membersamai ibunya yang seorang diri, Aruh juga menjebak tikus yang banyak berkeliaran di rumahnya, dan itu disuruh oleh ibu Aruh. Ibu Aruh mengatakan tikus sudah sangat banyak di rumah Aruh itu dulu 40 tahun yang lalu tidak sebanyak ini tikus-tikus berkeliaran di rumah. Namun setelah 40 tahun ya sekarang ini tikus itu menjadi lebih banyak di rumah Aruh. Jadi Aruh disuruh menjebak tikus di rumah ibunya. Aruh juga berkata kepada ibu tidak akan menemukan makam ayah jika ibu pergi ke kuburan itu sendirian, karena makam itu kayak cuman makam tapi nggak ada kayak nama yang meninggal ataupun apa. Jadi makam itu polosan. Jadi kalau yang
nggak pernah datang. Pada awalnya tuh nggak akan tahu ke makam ini siapa. Nah, setelah beberapa hari di rumah ibu, Ru ingin berpamitan pulang ke pondokan. Nah, kata pulang itu ditegur oleh ibu, kenapa harus kata pulang? Apakah kamu tidak akan pulang ke sini lagi gitu? Padahal apakah kamu akan menjadi bujangan selamanya sehingga kamu akan tetap tinggal di kontrakan itu. Dan karena Eruh mau kembali kontrakan, jadi ibu menyarankan untuk Eruh membawa buku-buku yang berada dalam kardus di rumah tersebut, karena jika tidak dihuni maka buku yang ada di dalam kardus-kardus itu akan kotor seperti itu jika jarang untuk dibersihkan. Jadi ibu menyuruh Eruh untuk membawa semua buku-buku yang ada di dalam kardus tersebut. Eruh mengiyakan, namun setelah beberapa saat dia berpikir mungkin sebaiknya Eruh tidak akan membawa buku tersebut dengan buku yang berada dalam kardus tersebut sebanyak-banyaknya, karena itu akan memakan tempat yang banyak di kontrakan Eruh, kata Eruh. Sehingga Eruh berpendapat nekat, yaitu dengan mengubur semua buku-buku yang ada dalam kardus itu, mau mengubur di dalam tanah. Eruh mengatakan, meskipun buku-buku itu harganya sangat mahal, dan meskipun semua tanpa kecuali aku beli dengan uang pemberianmu, sehingga nilai totalnya tentu mencapai 20 juta. Namun aku sudah memutuskan, kini semuanya tanpa kecuali akan aku kuburkan ke dalam tanah. Jadi keputusan Ruh ini sudah tidak bisa diganggu-gugat, meskipun total dari buku itu harganya hampir 20 jutaan. Selanjutnya, menekan rasa terkejut, ibu berpaling ke arahku. Sebuah detik yang tersisa dalam dada diusir dengan tergesa. Apa? Sahut ibu. Ya, aku akan menguburkan kardus-kardus berisi buku itu di sudut pekarangan. Akan kuminta Pak Pur untuk menggali tempat sampah sepanjang 6 kaki dan kedalaman 6 kaki pula. Setelah itu, semua kardus buku akan dimasukkan ke dalamnya dengan tatanan yang rapi tentunya. Semua kardus berisi buku akan muat di dalamnya tanpa ada yang tertinggal. Terakhir, liang itu akan aku timbun kembali dengan tanah. Jadi Eruh meminta tolong kepada Pak Pur untuk menguburkan semua buku-buku yang ada di dalam kardus itu, tentunya dengan tatanan yang rapi. Dan setelah semuanya sudah dikuburkan, maka Eruh akan menutupnya dengan tanah kembali. Ibu Ruh kemudian menjawab kembali, "Kau bersungguh-sungguh dengan ucapanmu ini? Ada apa ini, Ruh?" Eruh mengangguk tanpa kesan ragu, bersikeras untuk tidak melakukan tawar-menawar seperti hendak menguburkan orang yang sudah mati. Eruh bergumam, "Kubayangkan diriku mengangkat satu persatu semua kardus itu ke sudut pekarangan, masuk ke dalam liang yang bahkan membuat kepalaku tidak terlihat dari luar. Lalu, sebelum menata kardus, aku akan membaringkan tubuhku terlebih dahulu, berselonjor dengan kedua tangan bersedekat. Tentulah amat sejuk tanah itu menyentuh kulit tubuhku, menatap lurus ke langit. Awan-awan menunduk ke arahku yang terbaring, dengan cara yang sama sebagaimana mereka menunduk ke arah jasad ayahku." Ibu Ruh kembali bertanya, "Kenapa? Bahkan belum semua buku sudah kau baca, dan kau ini aneh sekali, Ruh. Aku tahu kau tidak sedang bersungguh-sungguh kan?" Dan dengan ucapan ini, ia duduk di kursi yang baru saja kutinggalkan. Ku dengar suara kerangkitnya dengan jernih. Tegangan sesaat itu jelaslah telah mengendur meninggalkan saraf-sarafnya.
Aku tahu ini dari caranya berbicara. Esok hari kau akan segera berubah pikiran. Itu hanyalah lintasan pikiran liar. Itu buku-buku yang bagimu sendiri sangat penting, sangat berharga. Kau tidak punya cukup alasan. Kau hanya sedang tidak. Ibu, aku tidak sedang mencari perhatian darimu. Aku akan dengan mudah menyuruh Pak Pur untuk membuat lubang itu. Aku sendiri yang akan membayarnya, ujar Ruh. Dan sekian review dari novel berjudul Piknik. Terima kasih.